Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak, Ibu, dan seluruh keluarga besar pensiunan yang saya hormati dan saya muliakan. Izinkan saya meminta beberapa menit saja dari waktu Bapak dan Ibu sebelum melanjutkan hari, sebelum jari bergeser ke kabar lain, sebelum pikiran berpindah ke urusan lain. Saya tidak datang membawa berita yang mengejutkan, tidak pula hendak menakut-nakuti apalagi menjanjikan sesuatu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Saya ingin berbicara tentang sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar angka yang terlihat di rekening. Sesuatu yang menyentuh rasa aman, menyentuh martabat, menyentuh hak yang lahir bukan dari keberuntungan, bukan dari koneksi, bukan dari siapa yang Bapak dan Ibu kenal, melainkan dari puluhan tahun pengabdian yang diberikan dengan sepenuh hati. Dan sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita akui bersama, sejak awal menjadi pensiunan meskipun merupakan pencapaian yang layak disyukuri dan dirayakan juga membawa beban yang tidak ringan, beban yang tidak terlihat dari luar, beban yang tidak pernah dituliskan dalam surat keputusan pensiun manapun. Karena ketika hari terakhir bertugas itu tiba, ketika seragam terakhir kali dilipat dan disimpan, ketika kartu identitas dinas dikembalikan, tidak ada yang benar-benar menyiapkan kita untuk keheningan yang menyusul. Tiba-tiba, alarm tidak lagi menjadi perintah yang harus dipatuhi. Jadwal tidak lagi menunggu untuk dipenuhi. Rekan kerja tidak lagi menyapa di pagi hari. Berkas-berkas tidak lagi mengantre untuk ditandatangani. Yang ada adalah hari-hari yang terasa lebih sepanjang dari biasanya, lebih sunyi dari yang dibayangkan, dan kadang lebih berat dari yang ingin kita akui. Bukan karena kita lemah, tetapi karena kita manusia. Selama puluhan tahun hidup bergerak dalam ritme yang jelas, bangun pagi bukan sekadar karena kebiasaan, melainkan karena tanggung jawab. Berangkat bukan semata rutinitas, melainkan karena ada makna di setiap langkah menuju tempat kerja. Setiap bulan ada kepastian yang menenangkan. Gaji masuk, tunjangan menyertai, kebutuhan bisa diatur, rencana bisa disusun, dan kita merasa hidup berjalan di atas rel yang kokoh. Lalu datang masa purna bakti dan rel itu berubah. Bukan hilang sepenuhnya, tetapi berubah bentuk. Dan perubahan itu betapa apun sudah diperkirakan tetap membutuhkan penyesuaian yang tidak mudah. Apalagi ketika yang tersisa kemudian adalah dana pensiun yang nominalnya memang hak yang sah, tetapi kadang terasa tidak sebanding dengan kenyataan hidup yang terus meningkat. Harga kebutuhan pokok naik sedikit demi sedikit setiap tahun. Biaya kesehatan tidak bisa ditawar. Kebutuhan keluarga masih datang bergelombang, sementara saldo rekening tidak lagi bergerak seperti dulu. Di ruang antara harapan dan kenyataan, itulah kabar tentang kenaikan manfaat pensiun dan pembayaran rapel terdengar seperti hembusan angin di tengah hari yang panas. Banyak hati kembali menyala ketika kabar itu pertama kali tersebar. Ada yang langsung berhitung, ada yang diam-diam menyusun rencana, ada yang mengirim pesan kepada anak-anaknya dengan nada yang lebih ringan, ada yang menghela napas panjang, seolah beban di dada sedikit terangkat, dan ada pula yang hanya duduk sendiri, memejamkan mata dan berbisik, semoga ini nyata, semoga ini benar. Karena bagi Bapak dan Ibu, rapel bukan hanya uang tambahan. Rapel adalah simbol bahwa negara masih ingat. Simbol bahwa pengabdian tidak tertelan oleh birokrasi. Simbol bahwa hak yang tertunda bukan hak yang hilang. Namun ketika bulan demi bulan berlalu sementara, rekening masih menunjukkan angka yang sama. Wajar bila kegelisahan datang lagi. Wajar bila pertanyaan muncul di benak. Apakah ini benar-benar akan terjadi? Apakah kita dilupakan lagi? Apakah kabar ini hanya untuk membuat hati senang sesaat lalu lenyap tanpa penjelasan? Bapak dan Ibu, pertanyaan-pertanyaan itu bukan tanda kelemahan. Itu tanda kewarasan, tanda bahwa Bapak dan Ibu berpikir, peduli, dan ingin memastikan keberlangsungan hidup sendiri dan keluarga. Tetapi saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk sejenak meletakkan kegelisahan itu. Menarik napas panjang, lalu mendengar dengan pikiran yang jernih. Sebab informasi yang tidak lengkap, terlebih yang datang dari sumber yang tidak jelas, bisa mengubah cemas kecil menjadi panik besar, dan kepanikan tidak pernah membantu siapapun mengambil keputusan yang baik.
Berdasarkan regulasi resmi yang telah diterbitkan, kebijakan kenaikan manfaat pensiun beserta pembayaran rapel memiliki dasar hukum yang sah dan mengikat. Dana untuk keperluan ini telah masuk dalam alokasi anggaran negara. Lembaga penyalur yang ditunjuk, PT Taspen dan PT Asabri, menjalankan proses sesuai prosedur yang berlaku. Tidak ada pembatalan, tidak ada pengalihan dana, tidak ada permainan yang tersembunyi. Yang ada adalah proses administrasi berskala nasional yang melibatkan jumlah penerima manfaat yang sangat besar, melibatkan sistem data yang harus diselaraskan, melibatkan verifikasi yang harus dikerjakan dengan teliti, dan semua itu memang membutuhkan waktu agar berjalan benar dan aman. Dalam urusan keuangan negara, keamanan seringkali lebih utama daripada kecepatan. Lebih baik proses dilakukan bertahap, tetapi tepat sasaran daripada cepat tetapi menimbulkan kesalahan yang akhirnya merugikan penerima manfaat. Kita perlu memahami satu hal yang sering luput dari perhatian. Ketika kebijakan diumumkan secara resmi, itu baru permulaan, bukan akhir. Di balik pengumuman ada sistem besar yang harus bergerak bersama. Ada data jutaan penerima yang harus diverifikasi, ada rekening yang harus dipastikan masih aktif, ada identitas yang harus dicocokkan dengan data kependudukan terbaru, ada status ahli waris yang harus diperbarui bila ada perubahan, ada prosedur otentikasi berkala yang harus dipastikan terpenuhi. Bayangkan besarnya pekerjaan itu. Setiap baris data mewakili satu orang, satu keluarga, satu cerita panjang pengabdian, dan setiap baris itu harus diproses dengan hati-hati. Karena kesalahan dalam transfer dana bukan hanya masalah teknis, ia bisa menimbulkan dampak administratif dan hukum yang panjang. Maka kehati-hatian meskipun terasa lambat, sesungguhnya adalah bentuk perlindungan untuk Bapak dan Ibu sendiri. Lalu apa yang bisa dilakukan selama masa menunggu ini agar kita tidak hanya menunggu dalam kegelisahan, tetapi menunggu dengan kesiapan? Pertama, pastikan rekening bank yang terdaftar sebagai rekening penerima manfaat masih dalam kondisi aktif. Rekening yang lama tidak digunakan, kadang dibekukan otomatis oleh bank. Bila rekening dibekukan, transfer dari sistem dapat gagal dana tidak akan masuk meskipun secara prosedur sudah dikirim. Langkah sederhana ini sering terlewat dan akhirnya menjadi penyebab utama keterlambatan yang sebenarnya bisa dihindari. Kedua, pastikan data identitas yang tercatat di lembaga penyalur sesuai dengan data kependudukan terbaru. Perubahan ejaan nama, perbedaan penulisan gelar, perubahan alamat, atau pembaruan KTP elektronik yang belum dilaporkan dapat menyebabkan ketidaksesuaian data, dan ketidaksesuaian data bisa membuat proses tertahan. Ketiga, pastikan kewajiban otentikasi berkala bila memang disyaratkan sudah dilakukan. Beberapa lembaga mensyaratkan konfirmasi rutin sebagai bukti bahwa penerima manfaat masih berhak dan masih aktif sebagai penerima. Bila proses ini belum dipenuhi, pencairan bisa ditunda sampai otentikasi selesai. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, ada hal yang sangat penting untuk dibicarakan di masa seperti ini, yaitu ancaman penipuan yang memanfaatkan momen pencairan. Setiap ada kabar baik tentang dana yang akan masuk, selalu ada pihak tidak bertanggung jawab yang mencoba mengambil keuntungan. Modusnya semakin canggih. Ada yang mengirim pesan dengan tampilan meyakinkan lengkap dengan logo resmi, nama lembaga, bahkan kadang menyebutkan nomor tertentu agar terlihat benar. Ada yang menelepon dengan suara